Mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Ada nggak ayatnya? Allah, ya. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa Yesus berkata, Aku yang Maha Kuasa. Ada ayatnya. Wahyu 1 ayat 8 saya mau tampilkan, cuma agak sulit. Yesus berkata seperti ini, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yesus berkata bahwa dia adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan ada, dan yang akan datang. Dan yang terakhir dibilang yang Maha Kuasa. Jadi ayatnya ada. Makanya saya nggak pernah gentar sedikit pun melawan mereka ini. Ayatnya ada. Suara Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 7 bagaikan desau air bah. Itu suara Tuhan. Mana ada suara manusia bagaikan desau air bah? Itu satu. Mungkin Pak Ibrahim. Oke. Terus yang kedua, Pak Insan bilang begini, Yesus dilarang memberitakan Injil di Asia, di Indonesia. Pak, Bapak harus mengerti, Tuhan ini kan membagi tugas kepada 12 rasul. Ada yang khusus untuk orang Yahudi, ada yang khusus untuk bangsa-bangsa, yaitu Paulus. Makanya kan di kisah Rasul, di kitab para rasul dibilang bahwa Paulus diutus khusus untuk bangsa-bangsa. Petrus memang khusus untuk orang Yahudi diutus. Jadi bukan berarti Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi Tuhan tuh membagi-bagi tugas. Yang satu ini bagiannya perang, yang satu ini bagiannya ini. Jadi Bapak jangan langsung ambil kesimpulan seperti itu. Jadi sedangkan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Di nubuatan perjanjian lama dikatakan bahwa Mesias itu nggak diridhoi, bukan. Karena roh kegelapan nggak suka kita berdebat, tapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan dengan benar. Oke? Jadi begini, Roh Kudus, Yesus sudah di perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Mesias itu untuk bangsa-bangsa. Zakaria 9 ayat 9 mengatakan Raja Mesias, wilayah kekuasaan dari Raja Mesias di Sion adalah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, bukan untuk Indonesia. Jadi pemahaman Pak Insan, Pak, di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan nazir, rasul-rasul yang akan memenangkan dunia. Nah sekarang Bapak sedang berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Jadi Bapak jangan berpandangan dengan harus pendeta dokter. Kemarin Bu Alicia bilang gini sama saya, lu enggak, saya mau masukkan Pak Yohanan. Saya bilang jangan Bu, masalahnya dia, oh enggak, kamu kan bukan gelar pendeta, Yohanan gelar pendeta. Oh salah Bu. Tuhan itu mau memakai orang nggak lihat gelar, tapi lihat hati. Amin. Siapapun Tuhan bisa kasih roh kudus. Siapapun Tuhan bisa kasih roh kudus, Tuhan bisa pakai supaya orang-orang berhikmat dipermalukan oleh orang-orang bodoh. Pendidikan saya cuma SMA, tetapi Tuhan bilang memang orang tidak menerima kau, tetapi aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Jadi artinya kita harus mengenal Tuhan itu 10 kali lipat. Jangan hanya segini, secetek. Jadi yang Pak Isa bilang tadi kan hanya untuk Asia. Matius 28 sendiri mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Untuk dunia, bukan untuk bangsa Israel. Nah, Pak Isa juga bilang begini, Yesus juga mengajarkan, Yesus itu agamanya Muslim. Yesus juga mengajarkan menyembah Allah. Bapak harus perhatikan satu ayat demi ayat. Yohanes 3:18 berkata, barang siapa percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Bukan hanya percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, Buddha juga percaya kepada Yesus kalau dia tokoh agama. Tetapi yang Yesus mau, Pak Insan harus percaya kepada Yesus, bukan kepada kenabiannya. Yohanes 3:18, kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa? Dalam nama Yesus. Jadi harus percaya kepada nama Yesus. Ini yang suruh Yesus. Tadi Pak Insan bilang gini, percaya kepada dia sebagai nabi. Bukan salah. Yohanes 3:18, percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Berarti percaya kepada namanya, Pak. Itu loh Pak Insan.
Nah, terus jadi nama itulah yang kita percaya, bukan kepribadiannya dia diutus kita percaya, bukan namanya yang kita percaya, karena nama Yesus itu bisa menyelamatkan semua. Ada orang kena setan, dalam nama Yesus keluar. Ada orang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Karena nama itu dahsyat. Itu yang disuruh Yesus, percaya kepada namaku. Pak Insan di waktu kami debat di UIN bilang begini, Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Kalau ada ayat seperti itu di ayat yang lain, saya kasih 100 juta katanya. Benar Pak? 100 juta. Jawabannya benar ya Pak ya? Sampai gak bayar. Bagi dong, lagi langsung kan. Gini, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang saya jelaskan tadi. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak penuh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Yohanes 14 ayat 26 turun dalam nama Yesus. Makanya tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Makanya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya nama Yesus, karena nama Yesus itu dengan Roh Kudus itu satu. Bapa, firman, Yesus itu firman. Kalau saya misalnya gini, pindah, ini akan pindah apabila ada kata-kata. Tapi kalau nggak ada kata-kata, nggak ada yang terjadi. Ya Yesus itu firmannya sendiri. Firman itulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau ditanya sama Insan, dengan apa Allah menjadikan langit dan bumi? Ya jadikan aja. Salah jawabannya. Jawabannya adalah Allah menjadikan langit dan bumi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan dengan firmannya. Jadi kalau kata Allah mengatakan begini, yang semua yang ada di sini hilang langsung. Itulah kuasa firman-Nya. Karena Yesus adalah Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Yesus sendiri berkata seperti itu. Berarti Yesus adalah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada